Shalom, saya Agnes. Saya berjemaat di gereja HOG. Saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan pada tanggal 25 Desember kemarin. Kakak saya kan sedang sakit. Dia mengalami stroke kambuh gitu. Terus waktu itu panasnya tinggi sampai 40 derajat lebih gitu. Sampai dia enggak sadar gitu. Terus dia sampai tumpah-tumpah terus gitu. Saya cuma bilang, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, saya bilang gitu. Terus dia bilang, Yesus, 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 dia bilang gitu. Terus dia enggak sadar gitu. Terus besoknya itu saya bawa ke rumah sakit gitu dia. Di sana dinyatakan COVID langsung. Waktu itu dia enggak sadar, terus dokter tuh bilang gini, kalau ada kamar dia akan ditanganin 3 dokter. Saya bilang, kok banyak dia? Iya, dia juga harus masuk ICU juga. Bilang. Dalam kondisi kayak gini kita nggak tahu berapa lama dia harus di ICU gitu. Terus saya bilang, dokter biayanya gimana? Saya bilang gitu. Dokter bilang, saya enggak tahu, tanya ke informasi gitu. Petugasnya bilang kalau biayanya itu 1 hari untuk di UGD aja itu 1 juta, belum termasuk obat-obatannya, belum termasuk kamarnya, belum termasuk dokternya gitu. Terus saya bilang, Mbak, saya tidak mampu kalau membayarnya gitu. Terus dia bilang kalau enggak mampu, Ibu bisa minta surat keterangan tidak mampu. Oke, saya nanti akan urus, saya bilang gitu. Terus saya kembali ke kakak saya. Waktu itu dia masih tidak sadar. Saya bilang gini sama dia, jangan khawatir, saya bilang gitu. Nanti semuanya akan saya urus. Saya akan mengurus semua surat-suratnya dan semuanya nanti akan ditanggung free sama Tuhan Yesus. Kamu jangan khawatir, kamu harus kuat, kamu harus bisa bertahan terus. Dan saat itu juga dia tersadar. Dia sadar sampai waktu itu di UGD 5 hari. Dia sadar dalam keadaan kondisi bagus. Semua tensinya bagus, oksigennya juga bagus. Saya 2 hari di sana. Tanggal 25, 26 saya nggak tidur. Jadi nggak ada tempat duduk. Jadi kaki saya itu semua itu sampai biru-biru semua karena mungkin kecapean ya gitu. Tanpa sadar itu waktu pulang itu saya kok lemes gitu. Lemes kayak jalannya itu terasa kalau kayak itu saya itu naik gunung gitu. Lemes, keringat dingin tuh keluar semua gitu. Terus 2 hari tanggal 27, 28 saya mengalami itu. Terus saya WA ke FA Manula, itu kan saya ikut grupnya FA Manula. Saya bilang, Oma, Opa, saya minta dukungan doa. Karena saat ini saya kok lemes, sedangkan saya masih harus merawat Koko di rumah sakit. Dan semua orang-orang di rumah sakit itu kena COVID. Saya minta bantuan doa supaya saya diberikan kekuatan dan saya bisa merawat Koko. Memang kuasa doa itu begitu ajaib. Besoknya saya nggak mengalami lemas lagi, saya nggak mengalami keringat dingin lagi, saya sehat seperti biasa. Saya nggak tahu kalau waktu itu saya terkena COVID juga, saya nggak tahu gitu. Terus setelah tanggal 3 Koko meninggal, beberapa hari saya tes, ternyata saya kena COVID. Tapi waktu itu badan saya sudah sehat, saya enggak merasakan sakit, enggak merasakan meriang, enggak merasakan lemas, semuanya dalam keadaan sehat. Cuma setelah saya tahu kalau COVID, saya stres juga waktu itu. Sampai tangan saya itu enggak bisa bergerak gitu. Terus saya WA ke Pak Freddy, Pak dukung doa saya karena saya kena COVID, saya bilang gitu. Terus Pak Freddy bilang, jangan khawatir Bu, hati yang gembira adalah obat gitu. Terus Bapak Gembala juga telepon mendoakan saya berkali-kali dan kuasa doa itu begitu dahsyat dalam kehidupan saya. Saya tidak merasakan sakit apa-apa, saya juga bisa bekerja padahal waktu itu saya masih dikatakan COVID
dan saya juga bisa merawat mama yang mama juga enggak bisa jalan gitu. Semuanya saya bisa lalui dengan baik karena dukungan dan doa dari hamba-hamba Tuhan, dari Bapak Gembala dan dari semua saudara-saudara yang mendoakan saya. Terima kasih, itu kesaksian saya, kiranya bisa menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih.